إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, bertemu lagi dengan saya Kak Hasan dalam program belajar fisika bareng Kak Hasan dan Yufid Edu. Adik-adik, pada pertemuan yang lalu Kak Hasan telah menjelaskan ya tentang hukum gravitasi Newton. Nah, kali ini kita akan belajar tentang hukum gravitasi Newton, yaitu ketika ada dua benda lain yang memengaruhi suatu benda yang menyebabkan ada dua gaya gravitasi atau lebih. Jadi ini ada dua benda. Ini ada benda pertama ya. Terus ini dapat dua benda yang lainnya. Nah, ini kan ada gaya gravitasi. Ini F1. Ini F2. Nah, ini membentuk sudutnya adalah theta ya. Kalau seperti ini, maka rumusnya ini adalah resultan dari kedua gaya ini adalah akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat tambah 2 kali F1 kali F2 dikali cos theta. Ini. Di aslinya kita harus menghitung dulu F1-nya berapa, F2-nya berapa, nanti udah ketemu baru kita masukin ke rumus yang ini. Di tahap panjang ya. Ini kita kemarin udah belajar vektor kan. Nah, vektor kan ada dua gaya seperti ini, resultannya seperti ini. Nah, ini pun berlaku di gaya gravitasi Newton ini. Nah, contoh soal. Yang pertama, ini M2-nya 72M. M1-nya itu M. Terus ini M3-nya adalah 4/3M. Ini. Jaraknya ini adalah 3R. Jarak yang ini adalah 4R. Terus kita suruh mencari gaya gravitasi antara ini yang pertama F12 sama gaya gravitasi antara F23. Sudah, nanti suruh mencari resultannya. Ini kayak gini, nanti kalau kita berikan nanti akan ke sana ya. Resultannya akan ke arah sini. Nah, nanti suruh mencari besar resultannya juga gitu. Nah, jadi yang pertama kita cari F12-nya dulu. F12 itu rumusnya adalah G kali
M1 kali M2 per R12 kuadrat terus kita masukin angka-angkanya. G nya biarin G aja, nggak usah kita ubah ya. Ini G, M1 nya ini M kali M2 nya 72M per R nya 3R dikuadratin. Ini 3 kuadrat 9 ya. 72 dibagi 9 itu 8. 72 ini kan 9R kuadrat ya. 72 bagi 9 8. 8 G M kuadrat dibagi R kuadrat. Gini. F12 kemudian F13 F23 G kali M2 kali M3 R23 kuadrat. Oke, M2 nya 72M, M3 nya 4/3M, dibagi R23, ini R2 sama R3, 4R kuadrat dikuadrat terus 4R ya, biar mudah untuk mencoretnya. Kemudian ini 72 dibagi 3 itu 24. 4 sama 4 habis. 24 dibagi 4 6. Berarti 6GM kuadrat per R kuadrat. Ketemu ini sama ini, kemudian baru kita masukin ke rumus resultannya. Ini ya. R sama dengan akar F12 kuadrat ini 8 G M kuadrat per R kuadrat dikuadratin ditambah ini 6 G M kuadrat per R kuadrat plus 2 kali. Nah, cuma karena ini tadi kan udah tahu siku-siku ya, cos 90 itu kan 0. Kalau mau dijabarin nggak apa sih, tapi cos 90 kalau cos 90 nilainya 0, jadi nilai segini 0 habis gitu. Tinggal ini aja. Ya, bla 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 cos 90 itu. Nanti hasilnya akan 0. Jadi, ini kita mau ditulis. Ya, mau ditulis nggak apa sih. Plus 2 kali 8 G M kuadrat dibagi R kuadrat dikali 6 G M kuadrat dibagi R kuadrat dikali cos berapa? Cos 90 derajat. Cos 90 ini nilainya 0. Ini adalah 0. Nah, maka segini nilainya berapa? Ya 0, habis. Hilang semua, tinggal ini doang. Nah, ini ada 8 sama 6 di Pythagoras berapa? 10 ya, 6, 8, 10 ya. Triple 3, 4, 5. Ya, kali 2 6, 8, 10.
Jadi kalau 8 sama 6 di resultan jadinya adalah 10, berarti jadi 10 GM kuadrat per R kuadrat. Jadi hasilnya ini adalah 10 GM kuadrat dibagi R kuadrat. Ini ya. Jadi segini tadi penyelesaian resultannya adalah ini ya, hasilnya adalah 10 GM kuadrat dibagi R kuadrat. Jadi gitu ya, cara menghitung resultan dari dua buah vektor yang merupakan gaya gravitasi Newton. Nah, Dede agar lebih paham silakan untuk mencatat terlebih dahulu. Oke, demikian ada materi tentang resultan dari dua gaya gravitasi Newton. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang saya akan berikan latihan soal lagi tentang resultan dari gaya gravitasi Newton agar adik lebih paham lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.